是周易留给你的见面礼，只剩下笑着白脸，尚未入手。惭愧，是我思虑不。出家，出家！好耶！今日是庆祝南征大捷的节。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuk episode terbaru yaitu 128. Untuk part sebelumnya, linknya ada di deskripsi, dan bagi yang inginlah maraton, playlistnya telah Mimin buatkan. Untuk episode kali ini, Kinan akanlah bertemu dengan pangeran ke-7 untuklah membahas sesuatu yang begitu penting. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bagi Bibi Zhou, untuk bertindak balas dendam saat ini adalah sebuah tindakan yang terburu-buru. Jadi lebih baik disarankan dia berkontribusi untuklah negara ini. Maka dia akanlah mendapati sebuah prestasi dan negara akan selalu mendukungnya. Dia sendirilah yang akan mengajari beberapa hal. Kinan sungguhlah berterima kasih, dan di sini mereka berdua tidak perlu untuklah merahasiakan apapun ya, karena untuk Bibi Zhou telah tahu yang di depannya ini adalah Kinan. Lalu dia memberikan setetes darah terakhir dari kekuatan Phoenix. Ini juga adalah hadiah pertemuan antara mereka berdua. Dia berharap besar dengan tetes darah terakhir Phoenix ini bisa membuat kultivasinya benar-benar melonjak. Kinan menjadi teringat dengan perkataan dari Jenderal Su. Untuk saat ini, Camp Suanu dan Camp Phoenix benar-benar telah tertinggal. Mereka akanlah hilang seiring berjalannya waktu. Rasa penasarannya mempertanyakan kepada Bibi Zhou, sebenarnya apa yang terjadi kepada Camp Phoenix. Bibi Zhou hanya bisa menghela napas. Lagi pula, ini bukan lagi sebuah rahasia. Dia akanlah memberitahu dan menjelaskan semua ini kepada Kinan. Setiap jenderal besar negara kuno yang namanya jenderal pasti memiliki jiwa 3 binatang surgawi, yaitu Suanu, harimau putih, dan juga Phoenix. Tetapi untuk saat ini, hanya Camp Harimau Putih sajalah yang masih memiliki jiwa yang aktif. Sedangkan untuk Camp Suanu dan Camp Phoenix sama sekali tidak memiliki jiwa yang aktif. Alasannya, karena asal-usul mereka berdua sudah benar-benar menghilang. Dan untuk saat ini, hanya jiwa yang tersisa di dalam tubuhnya Bibi Zhou. Maka dari itulah di lengan kanannya terlihatlah sebuah tato Phoenix guys. Dirinya yang mengerti dengan percakapan ini, berarti ya untuk asal mulanya telah berlalu, maka seluruh kekuatan Phoenix dan Suanu ini akanlah benar-benar menghilang. Dan saat ini ya hanya jiwanya saja yang tersisa guys. Satu-satunya cara untuklah membangkitkan kedua camp ini, maka mereka harus bisa untuklah membangunkan jiwa yang tersisa. Usaha tersebut sudahlah dilakukan oleh Bibi Zhou. Selama bertahun-tahun ini, dia terus mencoba dan mencoba. Tetapi jiwa Phoenix yang berada dalam tubuhnya begitu sangatlah lemah. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak ada hasilnya, dia pantanglah menyerah. Dirinya akan terus mencarikan cara agarlah jiwa ini benar-benar bangkit sebelum dia benar-benar berakhir. Mendengar ini ya, Kinan langsunglah mempunyai ide. Biarkanlah dia untuk mencobanya. Karena untuk Kinan memiliki jiwa dewa perang, jiwa di atas segalanya guys. Lantas, Bibi Zhou langsunglah mengizinkannya, dan Kinan menyalurkan energi spiritualnya. Dan tiba-tiba Bibi Zhou mengeluarkan sayap Phoenix yang begitu besar. Dia juga bisa untuklah merasakannya, membuat dirinya benar-benar begitu sangatlah senang. Ternyata untuk jiwa Phoenix-nya yang katanya lemah, tetapi bisa untuklah dibangkitkan. Akan tetapi, ini juga berdampak kepada Kinan. Ternyata ya, untuk membangkitkan jiwa Phoenix membutuhkan energi yang begitu sangatlah banyak. Alhasil, Kinan pun langsunglah tumbang. Beruntungnya saja ya, Bibi Zhou mengetahui. Dia pun langsunglah meraih tubuhnya. Dirinya hanya bisa geleng-geleng kepala dan tidak percaya kalau dia akanlah bertemu dengan pria seperti ini dan justru malah membantunya untuk memperbaiki Camp Phoenix kembali. Dia juga mempunyai harapan terbesar bagi Kinan. Jika dia bisa mengalahkan 3 jenderal besar, maka Camp Phoenix akanlah menjadi miliknya.
若真的能让大将军重现人间， Sementara untuk leluhur Gunung Wendau, dia benar-benar begitu sangatlah marah besar. Sudah 3 bulan, tidak ada kabar dari mereka berempat untuklah menemukan jejak Kinan. Padahal ya, mereka berempat ini adalah kekuatan terbesar dari negara kuno. Tetapi tidak ada hasil sama sekali. Ya, gimana kagak murka? Karena 4 kekuatan masihlah belum cukup, sang leluhur Wendau mempunyai sebuah ide. Dia akanlah meningkatkan buronan Kinan sebanyak 10 kali lipat. Mereka bertiga yang mendengarnya langsunglah tercengang. Alasan dirinya melakukan ini agarlah seluruh para praktisi terlibat untuklah pencarian tersebut. Dia yakin semakin banyak orang yang mencarinya, pasti akanlah menemukannya. Ya, betul. Sementara di alam bawah, Xiaoleng memberitahu kepada kakaknya yaitu Qing Sui dengan memberikan sebuah hadiah. Kalau ini berasal dari seseorang pria yang sangatlah dia kenal, yang tak lain yaitu Kinan. Untuk hadiahnya, dia juga sama sekali tidaklah tahu. Jadi, Xiaoleng meminta kepada kakaknya untuk cepat-cepat buka. Dan ketika dibuka, keluarlah ratusan batu spiritual dalam bongkahan yang begitu besar. Tidak sampai di situ juga, ada 2 gulungan. Satu gulungan kuno, satunya adalah pesan dari Kinan. Dia memberikan kabar dengan cara berpuisi. Pada intinya, isi dari puisi tersebut, kalau Kinan baik-baik saja di alam atas. 还是完整的原始。金居焚天，一次下雨分别，弹指一载。 Serta seluruh kegiatannya juga telah diberitahu. Dan dia meminta untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dia bisa untuklah menjaga dirinya. Justru yang harus menjaga dirinya adalah Xiao Qing Sui. Karena menurutnya di alam bawah lebih menakutkan daripada di alam atas. Waduh, boleh-boleh juga kata-katanya bang. Setelah membaca pesan tersebut, Qing Sui hanya bisa senyum-senyum saja. Dirinya tidak menyadari kalau di depannya ini ada teman-temannya juga yang sedanglah memperhatikan. Sehingga dia langsunglah dijahili oleh mereka berempat. Tetapi untuk saat ini, Qing Sui sedanglah menjabat sebagai ketua balai. Dan dia langsung meminta kepada mereka berempat untuklah menyelesaikan tugasnya sekarang juga. Jika tidak, dia akanlah menghukumnya. Lantas ya, mereka berempat buru-buru untuklah keluar dari ruangan. Tetapi mereka diperintahkan untuklah mengambil sebanyak-banyaknya batu spiritual agarlah mereka bisa berlatih. Mendengar ini ya, mereka berempat sungguh begitu sangatlah senang. Siapa yang kagak mau untuklah batu spiritual dari alam atas. Kembali ke alam atas, tepatnya di ruangan Jenderal Harimau Putih, dia telah mendapati sebuah kabar dari bawahannya yang mimin lupa namanya siapa ya. Pada intinya, pangeran kelima sudah menyelesaikannya. Dan untuk perjamuan dia sama sekali tidak akanlah terganggu. Dan untuk masalah pangeran ketujuh juga telah mereka siapkan. Tinggal menunggu perintah darinya. Lantas, Jenderal Besar Harimau Putih langsunglah melambaikan tangannya. Yang tandanya dia boleh untuklah bergerak. Sedangkan untuk Kinan dan pangeran ketujuh sungguh begitu sangatlah kesal. Terutama untuk Tuan Muda ketujuh. Karena bisa-bisanya hanya untuk menghadiri perjamuan pribadi, mereka telah mengusir seluruh rakyat yang berada di sini. Baginya ini terlalu berlebihan. Namun yang ternyata ini perjamuan yang berbeda. Ini adalah perjamuan untuk Kinan sendiri dan semua ini adalah ulah dari kakaknya. Dia tidak bisa berandai-andai. Jika nantinya kakaknya menjadi putri mahkota, apa yang akan terjadi kepada seluruh warganya? Kinan hanya bisa geleng-geleng kepala dan meminta kepada Tuan Muda ketujuh untuklah jangan berbicara sembarangan. Dia masih memiliki status sebagai pangeran. Dia harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Tetap saja, Tuan Muda ketujuh begitu sangatlah kesal kepada kakaknya. Ini sudahlah berlebihan. Apakah jangan-jangan dia inginlah menghabisi nyawanya di sini sekarang juga? Baru aja dibilang, dia mendapati serangan entah dari mana. Beruntungnya saja, Kinan dengan sigap langsunglah menahan serangan tersebut. Dan secara tiba-tiba, seluruh pasukan penjaga langsunglah mengelilingi mereka. Dan ini bukanlah kesalahpahaman.
melainkan ini adalah sebuah gladi resik atau sebuah percobaan jika terjadi kejadian seperti ini. Sesingkatnya, Kinan akhirnya bertemu dengan Tuan Putri tertua. Dan siapa sangka Tuan Putri memanggil Duan Qing sebagai jenderal. Alasan dirinya dipanggil sebagai jenderal, ternyata untuk Kinan, dia telah berhasil untuklah memusnahkan 300 iblis di pantai selatan. 段将军免礼。 Hanya saja kita tidak diberitahu, maka dari itulah Kinan diberikan perjamuan yang begitu spesial. Sebab dia adalah orang pertama yang telah berhasil memenangkan melawan 300 iblis di pantai selatan. Dan ternyata juga untuk batu spiritual yang telah dia dapatkan itu berasal dari pantai selatan dan diberikan kepada teman-temannya. Wah, sayang sekali ya, kita tidak diperlihatkan pertarungan Kinan melawan 300 iblis. Ya elah. 请 Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 惭愧，是我思虑不。出家，出家！今日是庆祝南征大捷的。